Wargi Karawang dimanapun Anda berada, masih dalam talkshow milenial bersama KPUD Kabupaten Karawang. Tentunya pada saat ini saya masih bersama dengan dua narasumber kita yang akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan pilkada pada 9 Desember 2020. Kita akan lanjutkan pembahasan tadi dari sudut pandang milenials nih, Kang Giri. Tadi persepsinya pasti akan banyak sekali, ditambah generasi milenial dengan banyak pemaknaan, interpretasi berkaitan dengan pilkada, kemudian diposting di media sosial dan lain sebagainya. Itu cukup kompleks dari hal sederhana. Tetapi yang ingin saya tanyakan sebenarnya, apakah ada peluang untuk pilkada 2020 pada 9 Desember mendatang itu mendapatkan respon yang sangat positif dari generasi milenial? Berkaitan dengan pertanyaan tersebut, saya yakin ketika semua tahapan dan sosialisasi ini terus digaungkan, apalagi kan kalau sosialisasi melalui media sosial jauh lebih efektif pada saat ini ketimbang dengan sosialisasi langsung. Karena generasi milenial sendiri dalam satu hari pasti HP itu tidak pernah tertinggal. Jadi dia selalu buka sosial media dan sebagainya. Saya yakin ketika mereka terus mengulik dan mencari tahu mengenai pilkada 2020 di Kabupaten Karawang, saya kira mereka akan bisa menemukan apa sih sebetulnya urgensi pilkada Karawang 2020 dan kenapa mereka harus terlibat. Nah, di situ nanti mereka pasti akan tahu arah dan tujuannya mau kemana dan apa untungnya buat kita. Padahal penentuan pemimpin 5 tahun ke depan itu sangat penting bagi generasi milenial. Karena apa? Karena kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh pemimpin yang akan terpilih nanti sangat menentukan terhadap pengembangan potensi kaum milenial ke depannya. Sehingga di sini kaum milenial harus intinya harus aware, harus peduli terhadap pilkada Kabupaten Karawang 2020. Jangan bersikap apatis. Karena selama ini banyak sekali mahasiswa, generasi milenial dan sebagainya itu apatis. Untuk apa sih kita milih? Nggak ada untungnya dan sebagainya. Itu pemikiran yang keliru. Padahal disinilah nasib teman-teman semua akan dipertaruhkan selama 5 tahun ke depan. Apa yang akan kalian dapatkan? Generasi milenial punya poin lebih dibanding yang lain. Karena kalian yang akan menentukan nasib Kabupaten Karawang 5 tahun ke depan akan menjadi apa dan harus seperti apa. Jadi di sini generasi milenial harus mengambil peran dan posisi penting dalam pilkada 2020. Ketika memang semua generasi milenial bersatu gitu ya, kemudian melakukan hal-hal yang tadi Akang sampaikan, secara yakin optimis sekali pelaksanaan pemilu 2020 tepatnya 9 Desember bisa berjalan dengan lancar ya. Karena memang suara dari milenial cukup mendominasi, cukup besar ya di Jawa Barat atau di tingkat nasional. Kemudian yang berikutnya saya ingin kembali bertanya kepada Kang Roni dari Bawaslu dan di Divisi Penindakan dan Pelanggaran. Ini berkaitan dengan pelanggaran yang terjadi di masyarakat. Ini ada dua kemungkinan menurut hemat saya. Yang pertama karena mereka benar-benar melanggar. Yang kedua karena ketidaktahuan mereka terhadap hal yang mereka lakukan sehingga itu dikategorikan sebagai pelanggaran. Nah, menanggapi dua kemungkinan ini, bagaimana kan? Ya, dalam proses penanganan pelanggaran kan tadi sudah disampaikan ada prosedurnya. Jadi setiap peristiwa itu kita tidak bisa langsung menjudge bahwa ini melanggar, tidak melanggar. Kan ada proses kajiannya dulu. Di dalam kajian itu di dalamnya ada klarifikasi. Kita mintakan keterangan kepada pihak yang pelaku atau terlapor, juga kepada saksi-saksi. Nah, apakah peristiwa itu merupakan suatu peristiwa pelanggaran atau bukan? Jadi kan dalam sanksi-sanksi hukum juga ada misalnya unsur sengaja, unsur terkait dengan orangnya. Apakah orang-orang yang melakukan itu memang orang-orang yang bisa dikenakan hukuman gitu, seperti itu. Kan jadi setiap peristiwa dugaan pelanggaran itu tidak bisa langsung dijudge, tentu ada klarifikasi, ada kajian. Bisa jadi dari informasi-informasi yang berkembang itu bisa menguatkan bahwa itu dugaan pelanggaran, bisa juga itu bukan pelanggaran gitu. Oke, baik. Tapi bagaimana kalau misalnya ternyata itu dijadikan tameng? Saya nggak tahu aturan itu gitu.
karena tidak tahu, jadi nge-lepas dari sanksi yang diterapkan, atau memang ada cara khusus dari Bawaslu untuk melihat sejauh mana kebenaran yang disampaikan oleh pelanggar? Jadi kan prinsip undang-undang itu ketika sudah diundangkan, masyarakat harus secara tidak langsung harus tahu gitu. Apalagi yang melakukannya ini katakanlah orang-orang yang berkepentingan gitu, misalnya orang-orang di dalam pemerintahan atau peserta pemilunya itu sendiri, peserta pemilihannya, pasangan calon, tim kampanye, orang partai politik, ya seharusnya mereka sama-sama juga membaca aturan-aturannya. Ya, dalam setiap tahapan juga saya kira banyak hal yang sudah disampaikan, sosialisasi apa sih dalam tahapan ini yang bisa dilakukan, yang tidak bisa dilakukan, aturan-aturan seperti apa, prosedurnya seperti apa. Ya, ini juga saya lihat dari baik dari KPU ataupun yang lebih banyak memang KPU mensosialisasikan itu, dan dari Bawaslu pun ada mensosialisasikan itu. Jadi tidak ada alasan untuk tidak tahu gitu. Baik, luar biasa. Tapi kemudian saya menjadi penasaran ketika Bawaslu kemudian mensosialisasikan tentang pelanggaran atau hal apa saja yang sebenarnya masuk ke ranah pelanggaran, itu strategi apa yang dilakukan oleh Bawaslu dalam penyampaian kepada masyarakat, khususnya generasi milenial, supaya mereka juga mafhum gitu bahwa ini adalah pelanggaran, ini bukan, dan lain-lain. Seperti apa, Pak? Ya, jadi memang permasalahannya dalam pilkada di masa pandemi ini, interaksi kita secara tatap muka dengan masyarakat itu menjadi terbatas. Ya, tentu kan strateginya melalui media sosial. Kita punya Facebook, punya IG, punya juga web, gitu. Dan ini Bawaslu juga memerankan peranan-peranan jajarannya, baik di Panwascam ataupun di tingkatan desa. Nah, dari tingkatan desa yang terkecil, jadi diwajibkan kepada PKD itu untuk bisa mensosialisasikan minimal di rapat-rapat mingguan. Nah, kalau rapat-rapat mingguan di desa itu kan terbatas ya jumlahnya, jadi masih bisa tatap muka gitu. Nah, kita diwajibkan PKD mengikuti mingguan, Panwascam juga ikut mingguan untuk mensosialisasikan itu, selain melalui media sosial dan juga media luar ruangan itu semacam spanduk dan semacamnya di tiap kantor kecamatan itu juga kita pasang. Jadi kuncinya harus terintegrasi dari mulai tingkat kabupaten sampai ke desa, kepada masyarakat secara langsung. Semakin menarik pembahasan kita dalam Talk Selalu Milenial bersama KPU Kabupaten Karawang. Tetapi tentunya jangan kemana-mana, wargi Karawang tetap bersama kami.